Ya, saya record ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi bisnis kreatif ya. Jadi hari ini kita coba untuk memahami tentang bisnis kreatif. Tapi sebelumnya suara saya jelas ya, kedengaran ya? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Kalau sudah, kita coba untuk sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak tentang bisnis kreatif? Mungkin karena minggu lalu saya nggak masuk, ada informasi atau ada pertanyaan? Nggak ya, jelas ya. Oke, terima kasih. Saya coba mau sharing video ini. Ini kalau ini kedengaran ini. Kedengaran ya? Bisa kedengaran? Ya. Nggak ada suaranya, Pak. Oh, nggak ada suaranya. Kedengaran? Ada suaranya? Belum, Pak. Masih belum belum ada, Pak. Oh, belum ada ya? Mungkin share screen-nya, Pak. Iya, Pak. Settingan share share screen-nya. Oh, gimana caranya ya? Di optimize for video clip. Di bagian bawahnya ada checklist. Di suara ya? Ada Di checkbox. audio setting? Di mana? Enggak, Pak. Kalau Bapak pencet share screen, di bawahnya itu ada checkbox optimize for video. Nah, itunya di checklist. Yang advanced sharing option? Bukan? Bukan, Pak. Di basic. Di more? Ini Pak, di share screen-nya. Share screen udah. Di sini ada one participant, multiple, sama advanced sharing option. Di bagian bawahnya ada ini nggak, Pak? Optimize for video clip. Ada checkbox gitu. Optimize for video clip. Itu di checklist itunya. Oke, bukan di sini kali ya. Di more kali. Bukan. Tadi partisipan. Enable waiting. Play sound when someone join. Nggak ada ya. Yang mana, Salma? Saya kan jadiin host deh ya. Oh iya, udah boleh. Jadi co-host ya. Udah, bisa. Oh gini, Pak. Bapak kalau mau, Bapak pencet dulu share screen-nya, tapi bukan pengaturannya. Iya. Gini udah. Kayak mau share screen biasa. Oh iya. Oke. Nah, langsung saya share ya videonya ya. Ada optimize for video clip. Oke. Creative economy Dengar? Udah, Pak, udah masuk. is creating added value based on creativity that is protected by copyright and originated from cultural heritage, knowledge, and technology. The most important thing in creative industry is talent, including arts, culture-based activities, and commercial purposes. There are three aspects that make creativity as cultural industries. 1. Creation. 2. Production. 3. Commercialization of contents which are intangible and cultural in nature. From 2003 to 2011, the creative goods and services sector grew 134%, according to the United Nations Conference on Trade and Development. This means that the creative industry has increased by 15% every year. According to data from the World Bank in 2015, globally, revenue of 11 creative economy sectors reached $2,250 billion. This number is equivalent to the total GDP of 10 Asian countries. If stacked into a single column, $2,250 billion will reach half the distance between the Earth and the Moon. Creative industry has employed 29.5 million jobs. This means 1 in 100 people in the world works in the creative industry. In less than 3 years, Indonesia's creative economy has contributed up to 7.3% of the country's GDP, or 852 trillion rupiah.
In 2015, the creative economy had an export value of US $19.4 billion and absorbed 15.9 million workers. It means every 14 out of 100 people in Indonesia has a job in the creative industry. In January 2015, Indonesian President Joko Widodo established the Indonesian Agency for Creative Economy. Joko Widodo believes that creative industries are the future of Indonesian industries. Indonesia is holding the first ever World Conference on Creative Economy in May 2018 in Bali. Representatives of multi-stakeholders from governments, private sectors, think tanks, civil society, international organisations, as well as media and experts in this area will be involved. The theme for WCCE is Inclusively Creative, and the four main issues to be discussed are social cohesion, policies, marketing, ecosystem and financing. There's no more barriers to being creative by providing equal opportunities for everyone, regardless of age, gender, background and geographical location. Creative economy will bridge cohesiveness across societies and improve economic and cultural relations. Oke, jadi ini salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Bekraf tahun 2018 ya, mengenai ekonomi kreatif di Indonesia. Yang bisa kita dapat tadi beberapa data mengenai capaian dari industri kreatif di Indonesia. Misalnya tentang daya serap tenaga kerja, kemudian GDP yang diperoleh dari adanya industri kreatif dan yang lainnya, begitu ya. Nah, saya coba mau share tentang industri kreatif di Indonesia. Jadi hari ini kita topiknya tentang industri ya. Industri itu apa sebetulnya? Kalau misalnya kita bicara tentang industri itu sebetulnya kita ngebayanginnya semacam ada peralatan berat, kemudian kita olah, kemudian kita jual, kemudian nanti hasilnya untuk mendapatkan laba, begitu ya. Nah, kalau pada tahun 2001, John Hawkins itu membuat buku tentang creative economy, How People Make Money from Idea. Jadi di sini kita lihat bahwa si John Hawkins ini, Bapak John Hawkins ini adalah pionir dari penyebutan kreatif ekonomi yang dia bikin di bukunya tahun 2001 ya, 2001. Nah, jadi kalau kita bicara tentang industri kreatif, John Hawkins ini ngomongnya pertama bukan industri kreatif tapi ekonomi kreatif. Nah, kira-kira apa definisinya? Kalau menurut beliau adalah kegiatan untuk menghasilkan input dan output berupa ide, kemudian ide tersebut dikolaborasikan dengan kreativitas untuk dapat menghasilkan karya yang memiliki nilai ekonomi. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara ekonomi kreatif, berarti yang kebayang sama kita kan sebelumnya itu kayak misalnya game, kemudian ada musik, film dan sebagainya. Ternyata juga termasuk di dalamnya adalah kuliner, kemudian fashion dan yang bidang-bidang yang lain. Nah, pertanyaannya kalau misalnya ekonominya itu kreatif dari ide, apakah sebetulnya ada ekonomi lain yang munculnya bukan dari ide sebetulnya? Kira-kira ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Kalau misalnya dia nggak pakai ide, ekonomi apa sebetulnya yang dianggap bukan ekonomi kreatif itu? Ada yang punya pendapat? Mangga, silakan. Iman, mau jawab? Enggak, suaranya masih mute ya.
Nah, kira-kira apa sih kalau misalnya dia bukan kreatif, kan semuanya juga pakai ide gitu ya. Tapi kenapa dia menspesialisasikan dengan istilah kreatif? Ternyata beberapa hal yang sifatnya konvensional dan tidak begitu menyolok kreativitasnya itu tidak bisa disebut sebagai industri kreatif. Misalnya pertanian, begitu ya, pertanian, kemudian adanya perikanan dipanen, kemudian langsung dijual fisiknya begitu, tanpa diolah dahulu begitu. Nah, yang menarik di Indonesia itu adalah terkait ekonomi kreatif, ini memiliki kaitan erat dengan industri kreatif. Tetapi ekonomi kreatif cakupannya memiliki cakupan yang lebih luas daripada industri kreatif. Jadi dia mencakupnya lebih luas ya. Nah, konteks ekonomi sendiri kan udah pada tahu ya. Jadi kalau ekonomi itu biasanya muaranya di adanya penawaran dan adanya permintaan gitu ya. Nah, industri adalah salah satu bagiannya daripada ekonomi kreatif. Nah, industri sendiri sebetulnya apa? Ini menurut kementerian. Nah, industri itu menurut Badan Pusat Statistik dibagi menjadi 3, yaitu industri besar, industri yang punya tenaga kerja lebih dari 100 orang. Jadi kalau Anda punya pegawai yang jumlahnya lebih dari 100 orang, Anda bisa mengklaim sebagai industri yang besar. Kemudian kategori kedua adalah industri yang menengah. Industri ini memiliki pegawainya 20-90. Jadi ini disebut dengan sedang atau menengah. Kemudian ada yang kecil, jumlah tenaga kerjanya cuma 5-19. Memiliki tenaga kerja kurang dari 5 disebut industri rumah tangga atau kerajinan rumah tangga. Nah, ini industri ya. Jadi tangkap dulu konteksnya bahwa ada ekonomi, kemudian ada industri. Nah, kemudian kita bergerak ke kumpulan industri, ini kemudian masuk ke dalam satu yang disebut dengan sentra industri, atau dalam bahasa Inggrisnya berasal dari bahasa Inggris yang awalnya disebut dengan center. Jadi ini karena di tengah-tengah, kemudian titik pusat, kemudian dia menjadi satu pusat industri begitu ya. Nah, apakah di Indonesia dikenal sentra industri? Dikenal ya, di Bandung sendiri ada beberapa sentra industri. Mungkin ada yang tahu sentra industri di Bandung. Yang paling terkenal sentra sepatu ya, sepatu di Cibaduyut misalnya. Kemudian ada boneka dulu ya, boneka di mana? Ada yang tahu nggak? Bandung tuh dulu punya sentra boneka. Kemudian ada sentra pakaian ya. Itu dia beberapa sentra industri yang dimiliki oleh Kota Bandung. Nah, kalau misalnya kita bicara konteksnya industri kreatif, apakah selalu ke bagian industri? Nah, nanti kita harus memposisikan kita mau ngomonginnya apa nih, ekonomi atau industri, begitu ya. Nah, yang paling terkenal sebetulnya adalah industri kreatif di dalam terminologinya ya. Kemudian saya lanjutkan, ini sentra industri itu ini definisi industri ya, proses mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Industri suatu usaha kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Usaha perakitan dan assembling juga merupakan sentra industri. Nah, kemudian kita udah paham tentang ekonomi, kemudian kita paham tentang industri, kemudian kita harus memahami apa yang disebut dengan industri kreatif. Jadi industri kreatif adalah satu penggerak atau mekanisme dari ekonomi kreatif yang disebut dengan core creative industry atau industri kreatif yang dapat menghasilkan nilai tambah dengan memanfaatkan kreativitas orang yang kreatif.
Kemudian dikenal ada dua ya, industri kreatif itu ada yang backward linkage creative industry, yaitu industri yang menjadi supply, dan core creative dalam core creative industry, jadi backward linkage creative industry menjadi supply. Kemudian ada juga yang forward linkage industry yang menjadi output dari bisnisnya begitu. Jadi ada dua tipe dari creative industry, ada yang penyedia bahan bakunya, kemudian ada yang menghasilkan outputnya begitu ya. Kemudian ekonomi kreatif sendiri tidak lepas dari ekonomi sosial dan budaya. Jadi kalau kita ngomongin industri kreatif itu tidak terlepas dari ekonomi, sudah kita tahu bahwa dia menghasilkan uang dari kreativitas, kemudian dia juga harus punya konteks sosial. Jadi misalnya menghasilkan transaksi sosial dan budaya. Jadi ini proses umum yang tercipta dalam nilai kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, komersialisasi. Selain itu, setiap kelompok industri kreatif memiliki rantai nilai kreatif yang berbeda. Jadi kalau saya bisa cerita bahwa kenapa Kota Bandung itu kuat secara konteks kreatifnya, itu karena dia secara sosial dan budayanya kuat begitu ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang Kota Bandung, secara sosial orang-orangnya kreatif gitu ya. Kemudian secara budaya juga orang-orangnya juga dikenal sebagai orang yang kreatif. Misalnya ya, misalnya kita tahu bahwa musik itu Bandung begitu ya. Kalau kita mau tanya artis musik, berarti Bandung. Film juga Bandung misalnya. Kemudian apalagi ya, game misalnya, game juga Bandung. Desain juga Bandung. Jadi artinya Kota Bandung lumayan cukup kuat untuk memposisikan diri sebagai kota kreatif gitu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Kira-kira pemahamannya apakah ada yang mau ditanyakan mengenai ekonomi, industri, sentra industri, kemudian industri kreatif dari sisi sosial dan budaya. Mangga, silakan, ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya, Pak. Iya, mangga. Berhubung saya itu asalnya dari kota pariwisata yang kreatif itu kan, Pak, dari Pangandaran. Di Pangandaran itu menurut saya industri kreatif itu masih ada yang kurang gitu, Pak. Baik itu secara regulasi pemerintahnya maupun inovasi-inovasinya gitu, Pak. Nah, kebanyakan pelaku industri kecil menengah gitu tuh kebanyakan kan orang tua gitu, Pak, yang mengelola atau yang punya gitu. Nah, yang banyak juga yang masih kurang melek terhadap teknologi gitu, Pak. Jadi belum tahu cara memasarkannya secara modern gitu, Pak. Nah, menurut Bapak hal-hal kayak gitu harusnya gimana ya, Pak? Ya, jadi kota ini saya tarik ke Kota Bandung dulu ya. Kota Bandung itu dia memang terimage kreatif gitu ya. Tahun 2015 Kota Bandung jadi kota kreatif versi UNESCO. Nah, ternyata yang membuat Kota Bandung kreatif itu desain, bukan fashion, dan bukan kuliner. Kenapa Kota Bandung itu image-nya, desainnya kuat? Karena banyak anak mudanya yang jago desain, gitu ya. Nah, kalau misalnya Pangandaran menurut saya juga harus didorong sama anak mudanya gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti Iman menulis tentang skripsinya tentang industri kreatif, nanti akan lihat bahwa Kota Bandung itu banyak komunitas kreatif gitu ya. Komunitas kreatifnya itu siapa yang membangun? Bukan pemerintah yang ngebangun, tapi anak mudanya yang bergabung, begitu ya. Anak mudanya yang bergabung, kemudian dia punya kesadaran untuk memasarkan Kota Bandung sebagai kota kreatif gitu. Jadi itu yang terjadi di mana kalau orang tuanya nggak bisa bergerak, ya memang wayahna nggak bisa, karena orang tua taunya
yang konvensional begitu ya. Kemudian anak muda yang harusnya tahu bahwa dia bagaimana menjualnya begitu. Nah, kebetulan waktu Kota Bandung jadi kota kreatif, Pak Wali Kotanya berjiwa muda gitu ya, Pak Ridwan Kamil. Nah, pada saat itu beliau mencanangkan bahwa Bandung harus jadi kota kreatif, dan anehnya kota kreatifnya adalah kota desain, bukan kota kuliner gitu yang kita kenal. Nah, kalau Pangandaran nanti mau jadi kota apa? Saya pikir Pangandaran juga harus menemukan sendiri begitu ya. Jadi nggak mungkin Iman ini akan melihat Pangandaran seperti Bali begitu. Kalau misalnya studi banding ke Bali, pasti kita akan nemu hal yang tidak bisa kita lakukan di Pangandaran begitu. Dan yang di Pangandaran tidak bisa kita terapkan di Bali begitu. Jadi memang dia harus menemukan sendiri dan biasanya harus dari kumpulan anak muda yang membangun image-nya, pinginnya mau jadi apa sih kota Pangandaran itu gitu ya. Nah, gitu Man, kira-kira jawabannya. Oke, Bisa baik, menjawab? Pak. Terima Ya. kasih, Pak. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, pertanyaan yang kedua, menurut kalian ya, antara Jogja, Bali, Bandung, kreatif yang mana kira-kira? Kalau menurut saya Jogja, Pak. Jogja, kenapa Jody? Karena kalau menurut saya, gimana ya, Pak? Kalau menurut saya tuh, mereka tuh lebih ke kelihatan gitu, Pak, kreatifnya tuh kayak kerajinan tangan kan banyak tuh, Pak, kayak bisnisnya kayak oleh-oleh dari Jogja tuh udah khas banget, jadi kayak terkenal banget gitu, Pak. Terkenal banget kayak apa ya, Pak? Namanya tuh kayak Bapia gitu. ya, bapianya, pertama bapianya, kedua terus ada ornamen-ornamen gitu kayak kalau misalnya ke Borobudur kan saya pernah ke Borobudur, Pak. Terus saya pernah beli kayak kerajinan tangan kayak bentuk Borobudur, kayak patung Borobudur gitu, Pak. Jadi kalau menurut saya gitu sih, Pak, lebih ke Jogja. Kalau ke Bali, plannya ada, cuman kurang, Pak. Kalau menurut saya Kurang. Bali kedua, Bandung ketiga gitu, Pak. Oh, Bandung justru ketiga ya. Padahal di Indonesia tuh yang kota kreatif itu cuma 2, Bandung sama Pekalongan. Jadi bukan Jogja dan bukan Bali, gitu ya. Jadi itu penilaian kita sebagai masyarakat dan penilaian UNESCO beda ternyata gitu ya. Oke, tapi Jody jawabannya oke ya. Artinya menurut Jody ini Jogja lebih kreatif ya karena mengemasnya lebih bisa begitu ya mungkin ya. Oke, kemudian ada yang punya pendapat lain? Jogja, Bali, Bandung, kreatifan yang mana dan kenapa? Pak, saya mau. Ya, enggak sama. Menurut saya sebenarnya ketiganya punya ciri khas masing-masing yang nggak bisa dibandingkan satu sama lain sih, Pak. Ketiganya juga punya potensi yang menurut saya kalau kita berbicara tentang Jogja dan Bali nggak bisa disandingkan juga dengan Bandung. Karena kalau misalnya saya pernah ke Jogja, saya pernah ke Bali, saya juga sering ke Bandung, dan menurut saya ketiganya itu punya kreativitas masing-masing dan juga ciri khas masing-masing. Dan menurut saya kalau misalnya ke Bandung nggak sama rasanya kayak pergi ke Jogja. Begitupun pergi ke Jogja nggak sama rasanya seperti pergi ke Bali. Jadi menurut saya ketiganya sih punya ciri khas masing-masing, keunikan masing-masing. Kayak kalau misalnya kita ke Bandung pasti beda rasanya kalau kita ke Braga sama ke Malioboro kan kayak gitu kan, Pak. Jadi kalau menurut saya tiga-tiganya bisa dikatakan daerah kreatif dan punya potensi yang bisa dikembangkan masing-masing kalau menurut saya. Salma memang tinggalnya di mana sekarang? Di Jakarta. Oh, Jakarta. Jakarta kota kreatif nggak? Lebih ke pusat bisnis mungkin. Jadi secara kreativitas tidak menyolok begitu ya? Tapi semua ada di Jakarta ya? Gitu ya? Iya, betul. Ya, betul. Baik, oke, jawabannya bagus ya. Jadi punya keunikan, jadi nggak bisa dibandingkan antara Bandung, Jogja, dan Bali begitu ya.
Nah, di Bali itu ada pusat oleh-oleh namanya Krishna. Pernah tahu ya? Jadi kalau kita ke Bali itu kita pasti mampir ke Krishna untuk beli oleh-oleh. Dan uniknya produksi Krishna itu dari Jatinangor ya, dari Cipacing gitu. Jadi orang Bandung sebetulnya kreatif membuat kerajinan. Tapi ketika dijual di Bandung, dia nggak selaku kalau dijual di Bali gitu. Nah gitu ya, jadi uniknya begitu. Ternyata produk dari Bali itu banyaknya produk Bandung. Kita pas di Bandung nggak nemu, tapi pas di Bali kita nemu begitu ya, dan kita memborong begitu. Wah ini bagus nih, bagus lukisan Bali dan sebagainya. Ternyata yang bikin orang Bali gitu ya. Nah itu keunikannya dari masing-masing daerah. Gitu. Kemudian apa? Antara Bali, Bandung, dan Jogja. Nah, Jogja juga menarik adalah Jogja itu jauh dari Jakarta, dari kota besar, tapi dia diminati untuk dikunjungi sebagai daerah wisata, begitu ya, unik begitu. Yang dijual adalah misalnya budaya, begitu ya, budaya yang dimana di daerah lain tidak ditemukan, yaitu misalnya Jogja masih dipimpin oleh Sultan dan itu laku untuk dijual, secara tanda kutip dia laku untuk dijual. Malioboro misalnya yang udah pernah tahu ya sekarang Malioboro itu katanya kayak Singapura ya, udah nggak ada PKL-nya lagi, jadi udah kosong kayak Singapura itu kayak di jalan Orchard ya, Orchard yang terkenal ya. Nah di situ kok sepi, tapi ternyata orang masih pada saat pandemi tetap ke Malioboro begitu. Dan Bandung yang memang jadi kota kreatif belum bisa menemukan daerah yang bisa seperti Malioboro atau Legiannya Bali begitu ya, di mana orang turis akan datang ke situ begitu. Nah, itu contohnya kreativitas yang bisa dijual dan apa namanya bisa survive ya pada saat pandemi. Khususnya daerah-daerah yang bisa apa namanya memproduksi sesuatu yang kreatif, kemudian dia punya daya saing pada saat pandemi dia tetap survive. Tapi kalau Bali sekarang sedang sangat terimbas begitu ya, karena memang mungkin dominasi dari penjualan pariwisatanya itu bukan didominasi oleh produk yang kreatif gitu. Tapi kalau Jogja mungkin masih rame begitu ya. Kalau Anda bandingkan sekarang ke Bali sama ke Jogja, perbedaannya adalah Jogja masih penuh walaupun sudah apa namanya dilarang karena adanya pandemi, Bali sangat sepi begitu ya karena dominasi turis asingnya yang nggak boleh datang ke Bali begitu. Nah jadi memang ada keunikan di dua hal gitu. Kemudian saya coba lanjut sedikit lagi ya mengenai nilai ekonomi sosial dan budaya. Nah tadi saya sampaikan bahwa nilai budaya juga menguatkan kenapa kreativitas itu kuat gitu ya. Contohnya Korea Selatan ya. Korea Selatan pernah saya ceritakan juga pada saat Pak Jokowi jadi presiden, kemudian beliau datang ke Korea untuk membandingkan antara Indonesia dan Korea, membandingkan antara kenapa Korea bisa begitu maju. Pada tahun 98, Korea itu masih mencanangkan sebagai negara industri gitu ya. Karena memang sangat kuat industrinya, terutama industri otomotif dan elektronik ya. Jadi pada saat itu ada Hyundai, ada Kia, ada Samsung, ada apalagi ya produk-produk dari Korea yang sangat kuat pada saat itu. Jadi Korea mencanangkan sebagai negara industri. Tapi pada tahun 98 dia melihat bahwa pendapatan dari industri kreatif itu ternyata bisa melebihi dan tidak terimbas terhadap ekonomi negara pada saat krisis ekonomi. Pada tahun 98 itu Amerika tidak terimbas sama krisis ekonomi. Pada saat itu Amerika justru sedang jaya-jayanya ya, sedang istilahnya sedang sedang melambung ya. Semua industrinya sukses, tidak ada
tidak ada tidak ada terlalu terimbas pada saat 98, di mana negara-negara Asia pada saat itu justru mengalami kesulitan karena adanya krisis ekonomi. Contohnya Indonesia, Thailand, dan negara Asia ya, termasuk Jepang dan Korea.